Kabar semua, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Perkenalkan, nama saya Ridho Reski, selaku moderator pada malam hari ini, di mana pada malam hari ini merupakan sesi kedua dari kelas kita, yaitu workshop konten dan bisnis digital. Pada webinar sesi kedua ini dengan judul kreasi foto jadi video dengan CapCut. Narasumbernya masih sama, yaitu Ibu Liana Wijaya, eh, selaku dosen dari PJJ Binus, dosen PJJ Manajemen Bina Nusantara Learning Center. Pemateri akan menyampaikan materi selama 40 menit dan nanti diakhiri dengan sesi tanya jawab. Jadi bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan bisa mengetik atau mengirimkan via chat, kolom chat, atau yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber bisa menggunakan fitur Raise Hand. Nanti beberapa pertanyaan akan saya bacakan. Begitu. Sebelumnya, mungkin yang belum mengikuti sesi pertama kemarin atau yang mungkin terlewat, saya bagikan link YouTube-nya untuk sesi pertama di kolom chat. Nanti habis sesi ini mungkin bisa dinonton kayak gitu. Oke, mungkin untuk mengefisienkan waktu kepada Ibu Diana, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bapak Rido yang sudah membuka sesi kedua dari workshop konten digital ya. Jadi untuk kreasi foto jadi video dengan CapCut ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sehat ya. Kembali bertemu dengan saya di weekend ya. Setiap mulai dari minggu lalu sampai beberapa minggu ke depan ya, saya akan mengisi 4 sesi tentang CapCut ya, tentang CapCut khususnya. Jadi nanti masih ada 2 sesi ke depan lagi ya. Jadi ada sesi ketiga dengan sesi keempat masih dengan CapCut lagi ya. Nah, kemarin itu minggu lalu ya, tepatnya minggu lalu waktu saya sempat sharing ya terkait dengan cara menggunakan CapCut ya, walaupun masih dasar banget nih. Ya, ada yang sudah coba-coba nggak di rumah? Ada yang merasa bahwa waduh, ternyata CapCut itu keren ya mainannya ya, kalau dimain-main ini. Bagaimana nih kalau rekan-rekan? Ada yang sudah coba? Kalau yang sudah coba bisa raise hand mungkin? Ya, keren ya. Nah, ya kan, saya sih cuma berharap ya melalui, kelas workshop ini ya yang disediakan oleh New Normal Learning Center gitu ya, sangat bisa membantu ya Bapak Ibu semuanya itu untuk lebih menggunakan, alat-alat ataupun aplikasi yang memang sudah disediakan yang akan memudahkan ya. Misalkan Bapak Ibu ini pemilik UMKM ya, Bapak Ibu punya bisnis ya, kecil, mikro, kecil, menengah gitu ya, butuh yang namanya, digital content ya, tapi kayaknya kalau nge-hire orang mungkin kemahalan ya atau nggak bisa nih ya kan, tapi ada banyak kok Bapak Ibu ya aplikasi-aplikasi, salah satunya ya CapCut ini ya, nanti ada juga Canva ke depannya ya, rekan dosen saya akan membawakan Canva. Nah, ini semua ini benar-benar bisa membantu Bapak Ibu itu bikin konten ya. Konten digital itu ya kalau ditanyakan apakah setiap hari harus ganti-ganti, orang kan bisa bosan ya kalau ngeliatin ini orang websitenya, sosial medianya kok diam terus ya, kagak ada kontennya nih, ya kan? Nah, orang-orang jadi mikirnya ini sebenarnya ada nggak sih yang apa ya, ada nggak sih orangnya nih yang ceritanya gitu kan, yang menaungin website ini atau mungkin Instagramnya atau mungkin Facebooknya atau Reelsnya, ya kan? Kalau rekan-rekan lihat deh ya, belakangan ini kan kalau rekan-rekan suka bermain berselancar lah ya di sosial media ya, sebut saja Instagram ya kan, Facebook dan kawan-kawannya gitu ya. Pasti rekan-rekan kan merasa, "Ih, kok lucu ya konten-kontennya ya? Kok dia bisa ya munculin tulisan? Kok bisa ya, mukanya jadi kayak bule ya kan, kayak, apa gitu ya, muka-mukanya cantik banget gitu ya, licin banget mukanya gitu ya. Ini sebenarnya foto asli atau AI gitu ya? Ini foto asli atau gimana gitu loh." Bisa ya, tapi memang ya kalau ditanyakan, wah kalau gitu nanti banyak dong orang bikin-bikin video-video palsu atau mukanya sebenarnya tidak begitu cantik, tapi gara-gara ada aplikasi-aplikasi bikin cantik kayak gini bisa kayak cantik gitu loh. Ya kita memang sudah di dunia seperti itu gitu loh ya kan. Jadi wajah kita pun yang sekarang ini sebenarnya bisa di AI kan, artificial intelligence. Jadi ya jangan terlalu bilangnya percaya banget gitu ya kalau ngelihat foto-foto ya, terutama apalagi kalau pengen kenalan ya melalui sosial media, mendingan kopdar aja gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya gitu ya, kalau sudah selesai maka versi sebelumnya hilang ya, Kak. Ya enggak sih, kalau dibilang hilang masih ada di dalam
ininya CapCut-nya ya, kalau dibilang hilang enggak, karena punya saya yang kemarin itu yang saya sempat kalau saya sempat share-kan, nanti coba kita lihat ya. Saya sempat share-kan, screen dari handphone saya yang ada CapCut-nya, itu semua adalah data-data lama ya, ininya apa, data-data lama saya yang pernah saya bikin, videonya kah, atau mungkin foto yang dijadikan video dan sebagainya ya. Oke, tidak berlama-lama lagi karena kita memang hari ini harus, hands on ya. Hari ini sesi yang lebih dalam lagi ya Bapak Ibu ya. Semoga kalau memang terlalu cepat atau belum bisa, mengimbangin gitu ya atau, kayaknya ini tadi cepat sekali ya kan. Nah, tenang aja ya, ini semua di-record ya, di-record jadi tentunya akan ada di YouTube dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau, rekan-rekan mau nonton ulang ya silahkan ya, tapi saya akan berikan beberapa tips juga nantinya cara bisa melihat gampang gitu ya, atau mengikuti tutorial dan sebagainya ya. Yang pokoknya intinya bikin mudah aja lah gitu ya. Nah, hari ini, di tanggal 7 Oktober kita mulai dengan sesi kedua, yaitu bagaimana kreasi foto-foto ya, jadi video dengan CapCut. Nanti akan saya tunjukin beberapa foto-foto itu menggunakan, fitur-fitur artificial intelligence ya, yang bikin itu foto akhirnya kalau itu adalah foto foto muka, nanti mukanya itu kayaknya cantik sekali gitu ya, atau kalau enggak yang cowok-cowok ganteng banget gitu ya, sampai hanya bilang, "Ini orang kayaknya keturunan dari luar negeri deh," ya kan. Nah, bisa seperti itu. Ya, jadi bukan berarti saya ngajarin jelek gitu ya, cuma ya karena adanya aplikasi ini, jadi akhirnya kalau rekan-rekan bisa ngelihat di sosial media, kok bisa ya ada cewek-cewek mukanya, kayak artis dari mana gitu ya, apakah ini bener-bener ini, mereka gitu kan. Nah, bisa jadi itu adalah filter, bisa jadi itu juga adalah, aplikasi dari artificial intelligence ya. Dan pokoknya kita gunakanlah ya, segala macam teknologi ini tuh untuk memudahkan membuat konten digital dan sebagainya ya. Itu sebenarnya saran dari saya ya, karena, mungkin Bapak Ibu punya banyak foto-foto produk makanan ya, Bapak Ibu jual baju, Bapak Ibu jual minuman, Bapak Ibu punya usaha, seblak, bakso, ya kan, apalah semuanya gitu ya, itu semua bisa digunakan konten digital ya. Kalaupun, bilangnya, "Oh saya maunya untuk menghibur diri aja, boleh nggak gunakan CapCut?" Boleh banget ya. Jadi foto-foto Bapak Ibu misalkan jalan-jalan ke Pulau Seribu, ya kan, jalan-jalan ke Bandung, itu mau dijadikan video yang cantik-cantik itu bisa banget ya kan, sampai orang akan bilangnya, "Wow, ini kayak liburan di luar negeri nih, bisa kayak gimana gitu ya, keren banget cara bikin videonya." Semua bisa lewat CapCut ya. Atau mungkin mau bikin video marketing ya, Bapak Ibu mau memarketing misalkan rumah, Bapak Ibu itu sales, properti ya, apartemen ya, atau mungkin, pokoknya intinya kalau saya bilangnya bukan cuma harus produk ya, kadang juga layanan pun bisa dijadikan bisa dijadikan konten digital kok ya. Jadi semua tergantung kreasi Anda ya. Nah, jadi justru itu memang aplikasi ini kalau Anda bisa lebih berkreasi, maka Anda bisa menggunakan aplikasi ini jauh lebih optimal ya. Hari ini sesinya tidak ya, saya beritahukan juga ini adalah keseluruhan workshop, workshop konten digital ya, di bisnis digital ini meliputi 4 sesi. Yang pertama adalah CapCut, lalu kemudian nanti akan ada Canva ya oleh rekan saya dosen di UPH, lalu kemudian yang berikutnya adalah tentang WhatsApp bisnis ya. Mungkin rekan-rekan di sini ada yang belum punya WhatsApp bisnis ya kan, apa sih pentingnya WhatsApp bisnis itu ya kan, kenapa gitu perlu dimiliki gitu loh buat Anda yang punya UMKM, buat Anda yang pengen, punya usaha mandiri ya dan sebagainya lah ya, atau mungkin buat portofolio pribadi juga boleh ya. Oke, itu dia ini keseluruhannya ya, dari September sampai Desember ya, stay tune tetap setiap hari Sabtu kecuali ada, kendala ya dari para narasumber. Hari ini, kita akan ngebahas atau mungkin saya akan membahas lebih tepatnya, eee, agenda saya hari ini tentang, saya coba buka ya ini, efek wajah. Efek wajah itu seperti apa ya, efek wajah itu ada salah satu foto yang mungkin saya tunjukin di layar ini ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mungkin sempat, beberapa lihat, konten digital, kok wajahnya bisa di-blur ya? Kok wajahnya bisa, lucu-lucu ya? Bisa kayak anak kecil, bisa kayak orang ketawa, bisa kayak orang sedih, bisa orang kayak bonyok ya kan. Nah, ini karena ada fitur efek wajah ya. Jadi wajahnya kita yang waktu awalnya seperti biasa di pas foto, itu bisa diubah-ubah Bapak Ibu ya, nanti dengan aplikasi CapCut ini. Video pun juga bisa ya. Kemudian nanti akan saya juga sharing cara menambahkan tulisan mungkin di foto atau di video ya, sesuai dengan konten yang saya punya di video atau foto yang ada di handphone saya. Lalu kemudian terakhir adalah menggunakan template yang sudah ada. Nah, Bapak Ibu mungkin, "Aduh saya nggak punya waktu nih," ya kan, "tadi diajarin itu susah banget," ya kan. Tenang aja, untuk apa ada template?
gunakan saja template itu, ya kan. Template itu kan sudah dibuat oleh orang-orang yang sudah sangat pakar di CapCut, ya kan. Nah, kita gunakan aja. Apakah itu bayar? Ya, kalau selama di situ tulisannya gratis, ya go ahead aja, ya kan. Nggak ada salahnya gitu loh, ya kan. Yang penting dilihat aja mana sesuai, ya kan, sesuai dengan kebutuhan, lalu kemudian cocok, ya, dan ideal untuk produk Bapak Ibu semuanya, atau yang memang pengen Anda gunakan untuk konten digital. Ya, kiranya ini aja yang kita akan lakukan di hari ini. Ya, di malam hari ini tidak bisa terlalu panjang, tapi lebih ke arah workshop. Artinya Bapak Ibu juga di sana yang mendengarkan saya, Anda juga gunakan CapCut Anda, ya kan, buka CapCut-nya, ada foto apapun, coba aja dulu. Nggak usah bilangnya, saya mesti ke studio foto dulu, foto seblak saya, foto empek-empek saya, foto baju saya. Nggak usah, foto apapun dulu yang ada di handphone, digunakan saja. Mau yang masih bentuknya aneh dan ajaib, no problem. Ya, yang penting coba dulu aja. Ya, cobalah untuk selalu menggunakan CapCut ini, nanti Anda akan lebih mahir. Ya, oke. Itu sharing dari saya untuk di laptop ini. Saya akan pindah ke komputer ya. Saya akan pindah ke kamera. Sebenarnya sih lebih tepatnya handphone ya. Oke, saya sharing dari handphone saya. Oke, ya sudah tampil di layar saya ini, ya kan. Tapi mungkin saya mute dari sini ya. Saya ambil suara dari. Oke, saya bagikan ya. Oke, suaranya mantul dari laptop, tapi nggak apa-apa, saya ini mulai. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Boleh Bu. jelas ya, oke. Saya mulai ya. Nah, tadi ada sempat kayak nanyakan, oh ini sebenarnya kalau yang kemarin-kemarin dibikin, apakah tersave nggak ya? Sebenarnya banyak loh. Ini punya saya nih. Kalau Bapak Ibu sempat lihat ya, ada beberapa yang saya coba waktu saya liburan ke Thailand, ya kan, lalu kemudian saya bikin video marketing apa gitu ya. Ini ke save nih. Padahal ini dari bulan 6 ya, dari bulan 5 ada yang saya touch up lagi bulan 9, bulan 9 bulan 9 yang lalu saya touch up ya kan. Nah, ini yang kemarin nih, yang gambar baju-baju ini yang minggu lalu ya. Kalau Bapak Ibu lihat ya tanggal 1 Oktober. Nah, itu sempat saya touch up lagi ya. Jadi kalau dilihat, kok 1 Oktober sementara kita kan kemarinnya kan workshopnya bukan ya. Nah, tidak masalah ya. Jadi sebenarnya itu ke save. Ada ruang cloud-nya yang bisa ke save. Ya kan? Jadi kalau saya mau lihat pun nih, coba saya ambil contoh ya. Ini saya mau lihat lagi nih. Pembaruan. Oke. Dia minta pembaruan, ya udah. Kan namanya juga selalu ada pembaruannya. Kak bertanya tentang proyek yang sama tapi versi terdahulu. Proyek yang sama tapi versi terdahulu. Proyek yang sama tapi versi terdahulu. Maksudnya adalah proyek yang pernah dibikin kan? Ini foto-foto saja. Oh, sorry. Ternyata sound-nya nggak ada ya. Tapi kurang lebih tadi gitulah ya. Saya coba kasih lihat bentar ya.
Ini yang project saya yang kemarin-kemarin nih ceritanya ya kan. Nah, kalau ditanyakan proyek yang sempat ditanyakan di ini proyek yang sama tapi versi terdahulu. Saya lagi bingung proyek yang sama berarti yang pernah dibikin kan? History kan, lebih ke arah history yang pernah dibikin. Harusnya ini aja karena saya baru play hari ini berubah tanggalnya tuh tanggal 7 bulan 10. Padahal saya cuma baru play aja. Dia kiranya mungkin di CapCut ini saya edit ya kan. Nah, inilah dia sebenarnya kalau ditanya nah bisa simpan seberapa banyak tergantung ruang cloud-nya. Seberapa banyak ruang cloud-nya. Tapi yang pasti nih, karena namanya gratis, ruang cloud-nya tidak bisa banyak-banyak ya. Nah, kita bisa lihat kan di sini kan ruang cloud-nya berapa gitu ya. Karena gratis gitu loh ya kan. Kalau bayar yang pro, ibaratnya Bapak Ibu mungkin bikin yang pro gitu kan, nah bisa ya. Kalau video yang kita buat singkat, kemudian musik yang masuk lebih panjang. Oh, oke, nanti ada. Ada caranya ya. Kita simak dulu nih ya. Saya masuk ya. Saya masuk kepada yang pertama dulu adalah efek wajah nih. Ya, efek wajah. Saya masuk ke proyek baru. Klik proyek baru. Saya ambil aja nih, tapi jangan fotonya Pak Jokowi ya. Ini orang-orang kan pada ngirimin saya foto-foto nih ya kan. Oh, jangan foto deh, video jangan ya. Foto. Kita cari ya foto yang mukanya nyata gitu loh. Jangan ini sih profesor juga nih. Tunggu ya. Ini nih. Ini nih mungkin ini karena orang ini ya. Ini kan iklan ya. Ya, ini misalnya nih mukanya kita nih yang mau dijadikan fitur wajah ya. Klik tambah, tambah ya, tambah nih misalnya ya kan. Nah, ini mukanya mau saya kasih wajah nih ya kan, bikin efek fitur wajah. Di sini ada tulisan efek di paling bawah tuh, ada overlay, ada efek, ya klik efek dulu. Nah, masuk ke efek, di situ ada efek tubuh, ada efek video, ada efek foto, ada efek AI ya kan. Nah, kita masuk ke efek foto. Efek foto ini biasanya diperbesar, perkecil ya kan. Nah, mungkin kalau rekan-rekan bilangnya gini, saya mau bikin deh mukanya dia supaya cantik ya kan. Mungkin pernah lihat ya foto-foto kayak gini nih. Kita lihat ya, ini kan mukanya cewek yang ini ya, foto asli ya. Kita bikin dia seperti ini. Dia akan berubah loh. Tuh. Loh kok beda? Ya, maklum lah ini AI ya kan. Nah, mungkin bikin lagi nih. Saya maunya ada bunga-bunga deh, ya kan. Padahal tadi fotonya itu dia lagi berdiri loh, tiba-tiba jadi pas foto, ya kan? Ya kan, jadi jangan bingung ya teman-teman ya, rekan-rekan di sini, kok bisa nih mukanya orang itu sama tadi dengan yang tadi. Cuma ini versinya ini dibuat dipercantik, namanya juga foto AI ya. Lalu saya mau bikin dia kayak seperti agak sedikit strong woman gitu loh, karena cewek ya. Nah, bikin kayak gini nih, juga bisa nih, ya kan? Wah, dengan pernak-pernik budaya, culture dan sebagainya. Jadi kalau ditanyakan ke saya bisa kasih banyak deh foto-foto ya. Kita masukin banyak-banyak foto ya. Supaya nanti kelihatan sekali nih semua foto itu bisa di dipermak gitu ya jadi gambar misalkan nih ya kan maaf ya tante-tante bukan berarti saya masukin muka Anda tapi karena ya harus wajah orang gitu ya bukan nggak boleh wajah ini kita lihat ya yang ada wajahnya aja nih biasa orang-orang ngirimin saya itu kagak ada wajah nih ini ada wajah ya kan ini ada wajah ya maaf ya, semua dipakai wajahnya ya. Oke. Kita mulai satu-satu nih ya kan. Tadi ini kan udah cakep nih ya kan. Lalu nenek-nenek ini mungkin saya kasih gambar supaya dia awet muda lagi ya. Nah, awet muda sekali ya kan. Siapa bilang yang kayak kamu mukanya kayak gitu ya. Lalu kemudian karena saya maunya dia juga ini ceweknya agak polos ya kan. Bikinnya agak di pantai gitu ya. Ya kan. Wajah dia mirip kan, nah kan. Lalu kemudian masuk lagi nih cewek yang ini. Padahal sebenarnya gambarnya lagi di tengah jalan gitu ya, tapi maunya supaya gambarnya lagi sedih nih, pura-pura mellow ya. Sedih nih, sedih kan tuh gambar mukanya tuh. Padahal tadi kan dia happy. Lalu mukanya cewek ini juga nih, mau bikin dia ketawa-ketawa tuh, ya kan? Senyum. Lalu yang cewek yang ini, saya bikin dia wajahnya serius, ya kan? Tegang. Lalu kemudian banyak deh ya. Sebenarnya kalau mau ditanyakan bisa banyak hal nih ya, Bapak Ibu ya, cek sendiri nih. Gambarnya dia tadi seperti apa sama si AI bisa diganti. Oke, kan ini kecowokan banget ya. Nah, mari kita ganti dulu yang lebih ke glamour ya. Lihatlah nih, kalau seandainya ini saya jadikan langsung dia misalkan satu foto ya. Semua foto ini adalah foto saya, andaikanlah dijadikan video. Nah, lihatlah nih. Nanti dia ada transisi, pindah misalkan ini foto-foto saya semua ya, pindah, 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 pindah. Padahal sebenarnya ini adalah foto AI, ya, efek foto ya, efek foto yang awalnya kayak bagaimana mukanya bisa disetel pakai ekspresi ini, ya.
Ini salah satu yang paling mudah lah ya Bapak Ibu ya untuk foto ya. Nanti ada nanya saya juga, gimana kalau mau bikin dia mukanya nangis, mukanya ketawa ya. Ada lagi nih ya, kita masuk ke efek eh, ke efek ke efek ya kan, efek foto. Tunggu ya, efek foto lebih, yang tadi saya sempat bilang ekspresinya mau sedih nih. Dia kembali lagi ke tadi, tapi mukanya sedih, ya kan? Nenek ini juga nih, saya mau kasih dia sedih juga nih, nangis, ya kan? Gara-gara TikTok Shop ditutup, tapi mukanya dia sih kurang lebih mirip ya. Oke, kita kasih dia lebih mungkin tegang, muka tegang tuh. Tadi sempat ketawa kan, sekarang tegang nih muka si nenek ya. Ini juga tadi mukanya cantik-cantik, tersenyum, kita buatnya mukanya sedih, ya kan? Nah itu dia ya. Jadi sebenarnya bisa gitu ya Bapak Ibu ya, fotonya yang awalnya tersenyum kita ubah semuanya jadi sedih, atau ini tertawa deh, tertawa ya kan. Nah kelihatan terbuka ya kan, terlihat bahwa fotonya itu berubah ya. Inilah dia, karena Anda menggunakan efek dari fitur wajah. Ini di foto bisa nggak? Di foto bisa juga nih, misalkan Bapak Ibu punya foto-foto yang bukan, di video bisa nggak? Bisa ya, kita lihat ya, saya contohkan ya. Ini tadi foto, saya contohkan dengan pakai video, tapi videonya itu harus ada muka manusia. Jangan pakai public figure, kita pakai yang ada nggak yang cuma satu orang videonya. Ini deh yang lucu-lucu deh. Ini iklannya sih itu kan. Ini oke. Ya, kita masukin efek wajah, efek foto wajah, efek foto. Oh, dia nggak bisa efek foto, sorry. Efeknya ini efek AI, cuma ini berbayar ya karena ini pro. Oke, ini videonya, tunggu ya. Efek foto, ini mungkin terlalu video ya, tunggu ya, saya coba cek ya. Kita ganti, karena ini film. Kita ganti misalkan yang lagi Tomingse ya, tapi Tomingse ini, tunggu ya, ini video kah? Bisa foto nggak ya? Nggak bisa juga ya. Oke, cari dulu yang lainnya. Cari dulu video yang mau dimasukin ya, karena video yang mesti dimasukin itu gambar muka orang nih. Ini aja deh, mungkin ya, foto video Chinese nih banyak nih. Misalkan video ini ya, mau masukin video efek foto, efek muka, ekspresi. Ekspresi. Aku nggak mau ya. 一个爱笑的人命不会太差的。 Ya. Oh ini sorry, efek video. Salah buka. Bukanya malah dipoto ya. Efek video, misalkan mau pakainya yang blur ya. 一个爱笑的人命不会太差的。一个能 mau membuat bahwa narasumber ini dilindungi nih ya kan. Misalkan mukanya jangan sampai terekspos dong. Nah bisa pakai efek blur ya kan kayak tadi nih. Tuh. 一个爱笑的人命不会太差的。一个 ya bisa seperti ini ya. Jadi kalau mau di blur boleh. Mau di blurnya panjang-panjang juga boleh nih. Kita lihat ya, blurnya panjang. 一个爱笑的人命不会太差的。一个能让别人笑的人，那简直就是菩萨。你吃什么补药都比不过你发自内心的笑啊！一笑百丈笑，二笑烦恼了，三 Kalau diperpanjang lagi ini, panjang, dia akan blur lagi nih. 笑，二笑烦恼了，三笑人清爽。 Nah itu dia ya, jadi cara memblur foto orang, video orang, misalkan karena mau dilindungin privacy dia, tidak boleh kelihatan mukanya, ya boleh ini ya. Ini satu cara ya. Misalkan ini saya buang lagi nih, kita hapus ya. Ambil efek video, tapi maunya masukin efek pembukaan ya, penutupan, lensa, disco, meeting, pemindaian, percikan kupu-kupu ya. Banyak nih ya kan, ada banyak nih. Contohnya nih, ini pro. Banyak yang pro-nya sih, tapi sebenarnya yang gratisannya juga ada nih ya. Sumber lian, alam. Oke, kartun. Mungkin ada nih kartun. Ya, jadi sering-sering aja melihat bahwa gimana nih orang-orang ini bisa dilucu-lucuin ya, mukanya dia border kartun. Coba kita lihat ya. Ini agak slow ya. Mungkin karena 不会太差的。一个能让别人笑的人， itu ada kayak kartun gitu loh, ya kan? Bisa ya. Kalau tadi kan sempet, kok kayaknya kaku banget ya. Bisa bikinin kayak gini, bisa ya.
Mungkin 不会太差的，一个能让别人笑的人， mau juga yang lainnya kayak api nih, api-api. Wah, ini adalah berita hot nih. 不会太差的，一个能让别人笑的人， Ada apinya nih di setiap videonya nih. Karena ini hot item misalkan ya. Mungkin mau pakai yang agak sensasi, boom. 不会太差的，一个能让别人笑的人， Bisa juga pakai kayak gini nih Bapak Ibu ya, sebelum masuk ke videonya ya. Nah, atau kalau enggak mau bikinnya agak sensasi kayak ledakan ya. 不会太差的，一个能让别人笑的人， Mobilnya doang ya. Kalau mobilnya doang, platnya ya. Platnya itu sebenarnya kalau menurut aku dia masukinnya ada satu cara overlay. Mungkin oke, kita coba lakukan ya. Saya juga nggak punya foto mobil lagi. Tapi anggaplah ya, ini anggaplah sekarang ini adalah gambar orang ya, tapi anggaplah ini adalah gambar mobil ya. Nah, mobil itu misalkan yang bagian yang hidungnya adalah bagian plat mobilnya, ya kan? Hidungnya ya. Nah, ini gambar, saya akan duplikat dulu ya. Ya, diduplikat. Atau saya tambah deh. Saya tambah lagi deh dia nih, misalkan ya. Nah. Oh, sorry. Saya overlay. Tambahkan overlay. Saya overlay nih dia nih. Ya, oke. Ada satu cara sih mungkin ya. Ini misalnya ya. Ini saya mau blurkan dia nih. Misalkan bagian hidungnya. Ya, Bapak Ibu lihat ya. Hidungnya ini anggaplah nomor plat mobilnya. Nah, gambar yang saya overlay itu yang akan saya kasih efek. Atau juga bisa pakai gambar-gambar yang lainnya sih, nggak harus benar-benar gambar-gambar ini gitu loh ya. Tunggu ya, saya mau kasih efek nih. Saya kasih dia efek tadi yang di overlay. Tunggu ya, kayaknya salah masuk nih. Yang overlay-nya ini malah hilang ya. Coba kita lihat. Bisa dibilang.一个爱笑的人命不会太差的，一个能 Kayaknya saya masih belum bisa tahu sih gimana cara dia blur ya. Karena dia overlay-nya itu biasanya dia tutup. Dia tutup pakai sesuatu ya. Cuma kalau dia blur saya belum bisa nih ya. Saya belum bisa tahu nih caranya ya. Nanti saya coba liatin ya caranya. Yang penting sekarang dulu kita pelajari dulu kayak gini dulu ya Bapak Ibu ya. Yang gini dulu lah ya. Kalau ditanyakan nanti saya juga ke blur nih nanti ya. Kita hapus dulu nih ya. Overlay tadi juga saya buang dulu deh, karena ini overlay mengganggu sekali. Overlay ini campur ke atas, hapus dulu deh ya. Ya, ini dia tadi misalkan video ya, video mau dijadikan efek ya, efek-efek nih, efek video ya kan, efek tubuh. Juga bisa nih efek tubuhnya kita lihat ya. Tubuhnya bisa jadi apa nih orang ini kalau mau muncul, misalnya 一个爱笑的人命不会太差的，一个能让 kita 别 muka dia nih, misalkan kasih bikin agak 一 smile. 个爱笑的人命不会太 Nanti 差 kalau 的，一个能让别人笑的， video-video kok mukanya tiba-tiba keluar ya. Ya, misalkan nih, saya anggaplah ya saya bikin dia bersorak ya. Tapi bersoraknya itu cuma sekian detik, ya kan? Nah, kemudian setelah sekian detik kemudian saya minta dia jadi sedih, ya. Misalkan nih, saya masukin lagi, sorry. Saya minta dia jadi tadi bersuara, lalu saya minta dia jadi sedih, wajah anak-anak deh, ya. Misalkan wajah anak-anaknya segini deh, ya, di sini. Lalu kemudian saya mau lagi setelah itu, lihat ya mukanya berubah ya. Ini saya cuma ini aja, kreasi-kreasi sesaat ya. Saya kasih dia sekarang, tadi ketawa, sekarang tawa palsu. 让别人笑的人， Lihat, 那简直就是 ya. Cuma untuk beberapa saat ya. Lalu kemudian saya mau masukin lagi dianya sedang ketawa palsu. Bikin monyong. 那简直就是菩萨。 Yang bentuknya monyong nih, ya. Nah, udah kita lihat ya. 一个爱笑的人命不会太差的，一个能让别人笑的人，那简直就是菩萨。你吃什么？ Ya, kelihatan ya, udah dikasih animasi dari videonya ya. Nah, misalkan saya mau kreasi lagi, bisa lagi nih Bapak Ibu ya. Tadi Manyun ini lalu kemudian mosaik. 就是菩萨。你吃什么补药都比不过你发自
Ini sih mosaik ya. Ini kurang lebih blur juga mirip tadi. Cuma saya lagi mikirnya kalau bukan wajah, mungkin saya masih belum sampai segitunya sih. Tapi kalau cuma wajah orang bisa ya. Wajah orang nih. 就是菩萨。你吃什么不要 Ya, bisa ya. 都比不过你发自内心。 Lalu kemudian berikutnya mau di apa gitu ya. Gambar bersorak, lighting, mosaik wajah, bikin kayak boneka. Oh, dia nggak bisa. 真的笑啊，一笑 Nggak bisa ya. Oke, sekarang coba lihat bikin agak kabur. 内心的笑啊，一笑百丈笑。 Ya, jadi dalam satu video, kalau Bapak Ibu mau campur semua fitur, 一个爱笑的人命不会太差的，一个能让别人笑的人，那简直就是菩萨。你吃什么补药都比不过你发自内心的笑啊，一笑百丈笑。 dilakukan di satu video. Ya, jadi tinggal tergantung Bapak Ibu aja mau kreasinya mau potong-potong di mana, bagian yang mana yang mau di itu. Misalkan nih, oke, ini kan videonya cuma sampai sini nih, tapi saya maunya ada video lain lagi nih. Tinggal misalkan videonya yang tadi ini sudah saya mau cut deh, saya nggak mau sampai sini ya kan. Nah, misalkan saya nggak mau sampai habis, saya mau cut. Udah, kita bagi aja. Langsung di sini ada klik kata bagi, itu di pojok kiri bawah. Udah, dibagi aja langsung, dipotong dua nih, klik. Nah, yang ini karena terlalu panjang saya hapus. Ya kan? Ini kan dia ada nih, saya hapus nih. Udah, saya tambahin lagi video yang lain. Misalkan saya punya video yang ini nih. Ya kan? Tambahin nih. Dua video yang berbeda ya kan? Bisa nih. Ya, jadi habis dari ini ceweknya cantik ya. Saya mau kasih mukanya dia ketawa terus. Saya mau kasih mukanya dia ketawa-ketawa terus nih, ya kan? Ya kan? Jadi habis dari cowok ini 百丈笑，二笑 一定要谨记，没有蛋白质就没有生命。有很多人在补充 Nah, kayak gitulah ya. Jadi kalau dilihat kreasi videonya jadi lucu-lucu lah nanti ke depannya ya. Jadi ini cuma video yang ada di handphone saya ya, yang di-share dari grup-grup sih. Ya, itu dia mengenai efek wajah. Jadi kalau ditanyakan banyak nggak efek wajah yang bisa diganti? Banyak sekali Bapak Ibu. Mulai dari foto, video, tinggal di kotak-katik aja di bagian efek tubuh, halusinasi, tawa palsu, ya kan? Kartun. Misalkan kartun nih, kasih wajahnya di si ibu cantik ini kasih kartun. Bisa, ya kan? Mau kasih tua juga bisa nih. Biasa kan pernah Bapak Ibu lihat kan wajahnya kok bisa tua ya? Ya, kita lihat ya. 命，有很多人在补充蛋白质。 Tunggu ya, dia nggak mau nih efek. Kita kasih efek tua deh. Nih. Oh, masih download. Wajahnya cukup ini ya. Bisa nggak ya? Masih belum nih. Tunggu internetnya, apakah internet? Kalau dia masih begini-gini. Kalau enggak ini aja deh. 没有生命。 Tuh, wajah sedih nih. Ya, habis dia dikiranya nanti ini orang gila kayaknya nih. Ya, 二 orang 笑 一定要谨记，没有蛋白质就没有生命。有很多人在补充蛋白质的时候，他们有蛋白质的障碍，特别是到了 Pernah kan lihat ya? Pernah lihat ya video seperti itu ya. Jadi awalnya dia ketawa-ketawa lalu kemudian sedih-sedih. Nah, ini semua bisa diatur nih Bapak Ibu ya. Tinggal seberapanya. Tadi sempat nanya misalnya ada saya mau masukin lagu, musik ya. Kita mau masukin musik nih, anggaplah audio ya. Masukin audio, oke saya pakai yang suara biasa. Misalkan saya ambil yang dance. Ya, ini apa aja lah ya. Nanti Bapak I can buy a flower gitu kan. Tadi ada sempat nanya saya nih, misalkan musiknya panjang nih. Ternyata videonya cuma sampai saya hapus aja ini ya. Oke. Ada akhiran CapCut di sini. Akhiran CapCut ini bisa dibuang ya kalau Bapak Ibu. Di sini ini suara bisa dikecilin Bapak Ibu ya. Mundurin aja. Lihat nih. Saya scroll, saya mundurin ke belakang. Ya kan? Nah, dia akan nanti stop di video saya yang terakhir. Yang tadi ada tulisan CapCut saya buang juga nih. Ngapain ada iklan sih? Ya kan? Nah, begitu saya terakhir di sini selesai. 一笑百丈笑，二笑 Habis. Ya, itu dia ya. Jadi kalau mau dibilang kapan mati 一 mungkin 个爱笑的人命不会太差的，一个能让别人笑的人，那简直就是菩萨。你吃什么补药都比不过你发自内心的笑啊，一笑百丈笑，二 Nah, tapi ada lagu. Ya, lagunya stop di situ. 笑 Selesai di video, dia juga selesai. Ya, efek suaranya nih, misalkan Bapak Ibunya maunya efeknya lucu-lucu. Suaranya pun sebenarnya bisa loh. Ya, suaranya itu nanti saya pelan-pelan lah ya ajarin suara ya. Sampai di sini dulu ya mengenai efek wajah
dan masukin musik di video lalu dipotong ya. Jadi misalkan kalau videonya mau lebih panjang lagi, sesuaikan aja Bapak Ibu. Misalkan saya mau panjang dong, nih diperpanjang kan. Nah ini juga diperpanjang aja, ditarik ya kan, ditarik sampai sesuai dengan. Nah udah. Jadi 百丈小，2笑烦恼了，3笑人清爽，4笑身体好。如果你是 ya seperti itu ya. Oke, kita lihat dulu nih. Nah, ya. Anggaplah gini ya, seperti ini ya. Tadi yang masih project mengenai blurring plat mobil, nanti mungkin saya coba lihat lagi ya. Lihat wajah kecil. Ini saya cobanya. Oke ya, serem ya, efek-efek itu bisa dibuat untuk hal yang tidak kita inginkan. Ya, begitulah ya Bapak Ibu ya. Misalnya video, oke, plat, efek part video 1 dan video 2 disejajarkan boleh nggak? Atau memang harus nggak sejajar? Sebenarnya sih bisa ya sejajar ya efeknya. Cuma saya malas naikin ke atas. Tunggu tadi ya. Videonya ini tadi kan saya bikin efek ya. Nah ini naikin ke atas. Kok dia nggak mau ya? Tunggu, apa terlalu mepet ya? Harus kasih jeda kali ya. Sebenarnya, kemungkinan besar nggak bisa ya Bapak Ibu ya untuk dia ini. Karena dia mesti harus ada interval jeda antara efek 1, efek 2 ya. Karena tadi saya tambahin lagi yang ketiga, dia masuk ke atas, tambah yang keempat, dia masukin ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah ya. Jadi bisa nanti tulisan nih, misalkan nih, saya mau masukin tulisan, tadi saya belum ajarin ya, tulisan ya. Misalkan saya tambahin tulisan ya. Ya, ini. Misalkan saya mau ketik namanya dia ini video presentasi, misalkan ya, presentasi, anggaplah dia dokter ya, Dokter Cheng ya. Dia lagi presentasi tentang apalah gitu ya. Klik Cheng ya. Nih. Saya mau taruh nih tadi nih di kasih ya. Oke. Kasih tulisannya beda dikit ya. Mungkin tulisannya saya maunya sorry. Gambar tulisannya ini deh. 一个爱笑的人，命不会太差的；一个能让别人笑的人，那简直 bisa diedit nih. 一个爱笑的人，命不会太差的。 Nah, saya taruh di bawah deh supaya lebih presentable ya. Nah, udah deh. Nah, tulisannya ini bisa dibeda-bedain lagi Bapak Ibu. Misalkan habis terakhir ini video presentasi. Kemudian kita mau nuliskannya yang lain lagi ya. Add text nih, misalkan ya. Kita tulis adalah menurut beliau, ya kan, menurut Dr. Chen, ya, menurut Dr. Chen makan 3 kali sehari, misalkan gitu ya. Makan 3 kali sehari, ya. Mungkin anggaplah ya dia ngomong gini ya. Kan kita terjemahkan ceritanya gitu kan. Padahal belum tentu sih karena ini bahasa Mandarin ya. Nah, oke. Nah, ini misalkan saya mau bikin udah ya. Anggaplah ini word art-nya saya tulisnya supaya cakep-cakep ya, tulisannya dibuat 别人笑的人，那简直就是菩萨。 terlalu cakep ya kan. Ini saya 别人笑的人，那简直 Nah, ini supaya saya taruh di sini ya. Nah, dia bisa tuh. Nanti kalau Bapak Ibu lihat ya, saya 太差的。一个能让别人笑的人，那简直就是菩萨。你吃什么补药都比不过你发自内心的笑啊！一笑百丈小，2笑烦恼了，3bisa di一笑百丈。 Nanti ada yang bilang sama saya gimana dengan text to speech, itu bisa. Nanti bisa dilakukan ya. Itu ya nanti dulu ya. Kalau terlalu banyak pusing nanti. Oke, kalau yang ini di save to project, kalau mau kembali ke editannya masih bisa nggak? Oke. Anggaplah ini saya udah selesai ya edit ya. Saya tinggal close. Lihat ya, saya close. Saya close dia. Ada pojok kiri atas tuh. Kelihatan kan muka orangnya ini, fotonya video yang tadi ini saya edit ada di ini ya, di layar saya ya. Nah, saya mau edit lagi dia nih, ceritanya tadi kan tanya saya bisa diedit lagi nggak? Tinggal saya klik lagi, bisa, masuk lagi ke tadi. Saya edit lagi nih, masukin teks. Bisa ya? Menjawab ya? Sudah terjawab ya? Mungkin kan saya edit dia nih, kayaknya ini bukan presentasinya Dr. Chen, ya kan? Mau kembali ke yang ada cewek tadi ketawa-ketawa. Tadi yang cewek itu ketawa-ketawa saya buang karena tadi saya mau masukin, sorry. Maksudnya yang tadi yang sudah saya buang. Yang kalau saya sudah buang nggak bisa Bapak ya, Bapak Ibu ya. Kalau saya sudah buang tadi sempat foto yang tadi saya sudah buang
karena saya sudah delete dia dari project ini, nggak bakalan ke save. Karena yang di save adalah yang paling terkini. Ya, jadi misalkan tadi, oh kayaknya saya tadi tambahin cewek itu deh. Ya, mungkin salah buang nih. Ya, mungkin maunya bilangnya cewek tadi harusnya masukin lagi nih. Ya udah masukin cewek tadi lagi. Kayak gitu ya. Nggak bisa bilangnya saya udah buang lalu bisa kayak undo atau kembali gitu, enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi dia akan save berdasarkan yang paling terkini. Ya, seperti ini. Jadi wajah cewek itu ada lagi, yang tinggal saya animasi ulang lagi, saya bikin fitur ulang lagi. Ya, itu dia ya. Untuk sementara efek wajah sudah selesai. Poin berikutnya adalah menambahkan tulisan dan di foto dan video juga sudah selesai, tapi tidak ada salahnya nanti saya akan masuk ke text to speech ya. Oke, ya ini kita sudahi dulu. Oke. Sekarang saya mau bikin yang text to speech. Ya kan kita masukin teks tapi bisa jadi suara ya. Misalkan saya sekarang mau jualan baju deh ya. Ini saya jual baju nih ya, baju cantik-cantik ya. Ini dari UMKM sebelah juga nih ya kan. Teks. Dijual baju impor dari Korea. Misalkan ini ya, ini yang saya mau jadikan text to speech ya. Oke. Nah, ada lihat ya. Nanti saya tulis dulu lah ya, begitu ya. Tulis dulu ya kata-katanya ya, banyak-banyak ya, supaya nanti Bapak Ibu terkaget-kaget. Oh bisa suaranya panjang sekali. Ada warna biru, hitam, merah, anggaplah ya, kok semoga nggak salah ya, putih, oranye, kuning deh ya, hijau ya, misalkan ya, hijau. Nah, warna-warna nih ceritanya ya kan, saya ketik-ketik dulu ya. Nah, saya bikinlah tulisannya yang mudah aja lah. Kalau dipilih-pilih lagi kan makan waktu ya. Sementara waktu semakin mendekat, anggaplah ini ya. Nah, ini saya taruh di sini ya. Lalu kemudian di layar berikutnya saya tulisnya, ya kan, tulisnya, add text, harga murah, misalkan saya tulisnya 100.000. Anggaplah ya langsung ya 100.000 ya. Oke. Habisnya supaya nyata ya. Nanti warna-warni bisa ya kan. Nah ini terakhir nih, suruh kontak ya kan. Hubungi saya di nomor 0819, anggaplah ini nomor saya ya, nomor handphone saya ya kan. Nah, oke. Nanti warna-warna bentuk tulisan itu masih bisa dimodifikasi ya Bapak Ibu ya. Ini cuma supaya cepat aja tanya ya. Oke ya. Oke, text to speech. Sekarang ya, dengar ya Bapak Ibu ya. Nanti suara ininya jadi suara. Jadi suara saya gunakan bahasa Indonesia aja namanya Sinta. Dijual. Ya, kita dengar ya. Dia ngomong sendiri loh. Play. Dijual baju impor dari Korea. Oh, oke. Satu persatu tulisannya ternyata. Giniin, karena kan satu persatu sayanya. Ada warna biru. Nah ya. Bapak Ibu lihat ya. Oh ini ada warna biru, warna kuning, berarti dia mesti panjang. Ya, oke, nggak ada masalah. Karena dia mungkin sesuaikan dengan iramanya ya. Oke, nggak ada masalah. Lalu kemudian ininya juga saya kasih text to speech bahasa Indonesia. Sekarang cowok deh ya. Harga murah. Ya, harga murah. Nah, kemudian hubungi sayanya karena mungkin saya wanita, jadi tulisnya nama Ica ya. Hubungi saya. Oke, ya. Kita dengarkan ya. Dijual baju impor dari Korea. Ada warna biru, hitam, merah, putih, kuning, hijau. Harga murah Rp100.000. 100. Hubungi saya di nomor 0819. Tuh. Ya. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Menyenangkan kan?
Jadi akhirnya tidak perlu sampai Anda yang ngeluarin suara Anda, mungkin Anda malu, "Aduh kayaknya suara saya serak-serak nih, ya kan habis batuk kemarin." Kan, kalau salah malu gitu kan. Bisa pakai suara yang sudah ada di sini. Bahkan suaranya ini bisa suara bule juga sekalian nih. Misalkan saya tulisnya ya, tulisnya bahasa bule ya, bahasa western ya. Good morning, ya kan. Misalkan Anda mau sedang promo satu ini kan, good morning Sista, ya kan, sis, ya kan, good morning aja lah ya. Welcome to my store ya. Ini misalkan ya, cuma contoh doang. Mau bahasa Inggris juga boleh ya. Konfirmasi teks tulisan ya. Nanti dia bisa dalam bahasa Inggris. Cuma kalau memang tulisannya di bahasa Inggris, sebaiknya text to speech-nya juga adalah orang yang Good morning, welcome Tommy Store. Good morning. Welcome to my store. ya kan? Ini juga bisa. Good morning. Welcome to my store. Ya, lucu ya, nggak suara-suara. Good morning. Welcome to my store. Ya, ada juga ini. Good morning, oh, welcome to my store. Good morning. Nah, ya kan? Beda-beda Good semua suara. morning. Welcome to my store. Nggak perlu pakai yang pro, karena pro itu cukup mahal ya. Lihat nih, memang Good morning, welcome to my store. keren ya suaranya ya. Cuma pro ya cukup mahal. Jadi udahlah. Good morning, oh, welcome to my store. Good morning. Ya, lucu-lucu ya. Good morning. Welcome to my store. Jadi bisa Anda lakukan di video, begitu juga bisa di foto. Ya ini yang saya tunjukin masih di foto. Misalkan, oh ya udah oke. Video deh, video ceritanya kan, misalkan video ya. Oke. Ini saya keluar lagi dulu projectnya ya. Nah misalkan video ya, project baru. Saya buat video. Saya kemarin ada satu video meliput restoran ini. Ya. Supaya suara di belakang itu tidak ada, aku bisukan. Ya, karena aku kan pengennya supaya orang-orang ini liatin video saya nih, ya kan? Saya akan tulis nih, misalkan ya, tambahkan teks ya kan? Saya mau minta orang datang nih, kunjungi mall di mana lagi kemarin? Emporium, ya kan? Emporium, ada bazar Thailand, pasar makanan Thailand, yang terkenal, misalkan ya, yang terkenal Thai pork, anggaplah Thai baan lah ya. Nah, ya kan? Nah, ini ya. Anggaplah saya mau tulisnya gini, ini saya mau jual tentang si outletnya inilah ya. Oke. Ini kan panjang sekali nih Bapak Ibu ya. Kalau saya text to speech nih, kita coba aja dulu ya. Karena ini cewek. Kunjungi Mall Emporium. Oke. Kita lihat ya. Nah, mungkin kalau ini, oh ya udah saya sudah pakai dia punya text to speech. Tulisannya saya nggak mau lagi ada tulisan, hapus aja. Kita coba lihat. Kunjungi Mall Emporium, ada bazar makanan Thailand yang terkenal Thaiban. Ya kan? Jadi tulisan yang tadi pun bisa saya buang Bapak Ibu ya. Misalkan ya, tadi udah selesai di sini. Saya mau tambahin lagi nih, ya kan? Ada tulisan lagi di sini nih. Ya kan tadi sampai Thaiban ya kan? Ada omelet telur goreng, ya kan? Misalkan ya. Ini cuma sembarang aja nih skripnya nih. Ada apa? Nasi goreng nanas, ya kan? Nah, ya anggap ya ini ya. Lalu kemudian ya udah. Saya kasih text to speech. Kasih bahasa Indonesia, namanya Putra. Karena lagi Ada Om. ya. Oke. Ini supaya tidak bergabung dengan yang tadi, saya pindahin dia dulu. Sini. Supaya tidak timpa dengan yang tadi, mulainya di sini ya. Nah, supaya tulisan ini nggak mengganggu, saya delete. Hapus ya. Kita mulai. Jadi sambung nih ya, Bapak Ibu ya. Oh. Tunggu. Ada hilang di tengah. Oke, fine. Kalau dia teks. Oke, teks. Ya, anggaplah ini. Oke, anggaplah ini jeda ya. Nah. Kunjungi Mall Emporium, ada bazar makanan Thailand yang terkenal Thaiban.
Ya, dulu lihat ya, jeda, lalu masuk. Ada omelet telur goreng. Nasi goreng nanas. Udah, panjangin aja tulisannya kalau memang videonya lebih panjang. Ya, ini cuma karena saya kasih contoh, ya nggak perlu panjang-panjang ya. Ketiknya setengah mati gitu ya. Kalau tadi, oh ini keloncat nih, maunya disatuin. Supaya dia nggak ada loncat. Ya udah, kita ya, supaya dia satuin, udah terloncat, kita pindahin dia ke sini. Kok nggak mau dipindahin? Udah, pindah tuh ya. Tambahin lagi deh tulisan, supaya ya, teksnya. Ya kan? Basar hanya berlangsung dari tanggal misalkan ya 10 sampai 20 Oktober ya. Misalnya seperti ini. Contoh. Oke, text to speech. Kasih nama bahasa Indonesia tapi sisi Dharma. Ya. Bazaar hanya Oke. Ya. Ya, oke. Kita mulai. Kunjungi Mall Emporium, ada bazar makanan Thailand yang terkenal Taiban. Ada omelet telur goreng. Nasi goreng nanas. Bazaar hanya berlangsung dari tanggal 10 sampai Saya lupa. Tulisan yang ini, tulisannya saya buang aja. Ya, supaya tidak mengganggu video. Oke, tapi suara tetap ada nih. Kunjungi Mall Emporium, ada bazar makanan Thailand yang terkenal Taiban. Ada omelet telur goreng. Nasi goreng nanas. Bazaar hanya berlangsung dari tanggal 10 sampai 20 Oktober. Oke, ya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Cukup mengasihkan kan? Oh, mau masukin musik supaya orang yang dengarnya bisa menyenangkan. Bisa masukin musik ya. Oh, ini. Ya, kita dengar ya. Kunjungi Mall Emporium, ada bazar. Oh, ininya terlalu kenceng. Volumenya kita kecilin. Kunjungi Mall Emporium, ada bazar makanan Thailand. Kunjungi Mall Emporium. Ya, kedengaran ya suaranya tadi ya. Mungkin karena suara musiknya juga rada-rada ya. Atau kalau enggak kita bikin pudar atau terserah lah ya. Ini suaranya kencang juga tapi setidaknya saya... Kunjungi Mall Emporium, ada bazar makanan Thailand yang terkenal Taiban. Ada omelet telur goreng. Nasi goreng nanas. Bazaar hanya berlangsung dari tanggal 10 sampai 20 Oktober. Oke, suaranya kita potong. Karena ini kepanjangan, saya potong aja. Saya ambil dari ujungnya dia, potong sampai sini. Udah, kita dengarkan ya 13 detik lagi. Kunjungi Mall Emporium, ada bazar makanan Thailand yang terkenal Taiban. Ada omelet telur goreng. Nasi goreng nanas. Bazaar hanya berlangsung dari tanggal 10 sampai 20 Oktober. Itu dia ya. Ada ya, so far semoga bisa diikuti ya. Sangat dibilang mudah banget, boleh lah ya. Musiknya terbatas ya, iya. Banyak juga lagu yang kita temu, ya benar sih. Kalau ditanyakan musiknya ini soalnya suara orangnya tidak bisa dibesarin nggak? Suara orang tadi itu sebenarnya sih bisa Kak. Ya, ini dia. Misalnya ya. Kunjungi Mall Emporium, ada bazar makanan Thailand yang terkenal Taiban. Ya, bisa ya. Ada omelet. Nah, bisa gedein, bisa kecilin, ya bisa terserah. Ada omelet telur goreng. Nasi goreng nanas. Ya, kayak gitu. Bazaar Lalu hanya kemudian musik terbatas, ya saya bisa bilangnya memang musik terbatas karena kalau rekan-rekan lihat di sini bagian suara itu ada yang tulisannya hak cipta. Nah itu kalau mau ini bisa jadi harus bayar karena itu hak cipta. Suara-suara yang ini gratis-gratis aja, cuma lebih ke arah sifatnya gratisan ya. Ya kan ada yang favorit, ada juga gimana gitu ya. Saya sih lebih prefer supaya tidak melanggar hak cipta dan kanan kiri, ya gunakanlah aja yang gratis deh. Ya kalau memang mau coba yang berbayar atau mungkin yang hak ciptanya dilanggar, takutnya nanti video Anda bakalan dibilangnya kalian melanggar hak cipta lalu kemudian dihapus. Cara hapus teks di video gimana? Oh, tadi cara hapusnya tinggal saya klik lalu ada tulisan hapus ya. Misalkan tadi ini ada tulisan, oh tulisannya udah saya buang. Tuh ya, saya coba ya teksnya ya. Tambahin teks nih. A, B, C, D ya, anggap ya tulisan saya nih. Nah, tulisannya di sini kan mengganggu nih ya. Ini kan saya bisa muter-muterin kan. Ya saya tekan dia, lalu kemudian ada hapus di bawah tuh sampingnya teks ke suara, hapus aja.
hapus, hilang, ya. Nah, gitu ya, suara orangnya bisa dibesarin, musiknya terbatas, kalau search lagu banyak yang tidak ketemu ya. Oke, ajarin juga speech to text. Speech to text. Speech to text. Saya belum punya videonya masalahnya. Videonya saya itu masih arah orang yang bisu. Jadi dari ya kurang lebih seperti itu. Kalau mau sampai yang harus dari speech to text, so far saya belum pernah lihat kali ya. Di sini belum ada ya video-video yang speech to text. Tapi nanti saya coba cek ya, apakah video saya tidak karena soalnya gini loh. Ya kan kalau ada tulisan speech to text, itu kemungkinan besar dia edit teks kayak tadi gitu loh. Ya, kayak tadi saya sempat edit kan, ini adalah dari Dr. Cheng. Dr. Cheng mengatakan bahwa apa? Nah, kemungkinan besar seperti itu juga bisa aja. Ya, misalkan karena saya juga jarang sekali foto yang bikin video yang muka saya lalu kemudian ngomong gitu ya. Nanti saya coba cek kalau ada ya. Kalau ada kita coba bikin ya. Kita bikin video sambal ngomong, nah omongan kita keluarin teksnya. Nah, itu saya agak mikir apakah itu seperti yang saya coba tadi. Jadi yang kayak tadi Dr. Chen ngomong kan, saya tinggal ketik nih. Kata Dr. Chen, makan 3 kali sehari. Dia ngomong makan 3 kali sekali, ya terusnya makan 3 hari sekali. Mungkin kayak gini nih. Ya, anggap ya tadi nih. Video yang tadi ini kan. Nah, dia ngomong nih kayak gitu tuh. Ada keluar tulisan. Video presentasi ini. Kemudian kan, dia ngomong di sini nih. Anggaplah dia ngomongnya sesuai yang saya ketik ya. Makan 3 kali sehari. Ya, dia anggaplah dia ngomongnya gitu ya. Karena saya nggak bisa tahu nih dia ngomongnya apa nih ya. Coba saya beranggapan aja ya. Dia tulisannya gitu, makan 3 hari sekali. Taruh di sini ya. Terjemahannya ya kan. Jadi dia ngomongnya makan 3 hari sekali. Lalu kemudian teks yang berikutnya ini dia ngomong tentang tidur nyenyak gitu ya. Tidur nyenyak. Nah, bisa jadi seperti ini gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi dia bukan, karena kalau saya mikirnya speech to text, ada orang ngomongnya itu kayak kumur-kumur ya. Jadi akhirnya ditulisnya kayak gini lah ya. Jadi nanti dia akan ngomongnya makan 3 kali sehari, tidur nyenyak anggaplah kecil, cuma 100 gini doang. Lalu kemudian ya kayak gitu terus ditambah. Jadi nanti dia masuk keluar. Kita lihat ya. 不要都比不过你发自内心的笑啊！一笑 Ya kan, terus tersenyum, misalkan kayak gitu ya. Ini akal-akalan saya aja ya. Nah, bisa kayak gitu Bapak Ibu ya, terus tersenyum, senyum. Nah, misalkan terus senyum cuma sampai segini nih. Ya kan, tadi di sini tulisannya tidur. Di sini tersenyum, ya kan? Lalu kemudian salah. Di sini supaya awet muda, minum jahe, misalkan gitu ya. Ya, ini kan cuma inilah contoh ya. Jadi dia ngomongnya panjang nih, super panjang nih. Jadi ya animasikan juga nanti bisa ya. Ya anggaplah gini ya dia ngomong ya, mulai ya, kita mulai. 什么不要都比不过你发自内心的笑啊！一笑百丈笑，二笑烦恼了，三笑 Nah, gitulah ya. Ya, saya rasa gitu sih kayaknya ya. Karena kalau ngomongnya dia bisa di-understand itu bahasanya saya agak ragu sih. Tadi setelah teks di atas dihapus, teks yang jadi suaranya juga hilang. Teks yang jadi suaranya suaranya tetap ada kok tadi. Suaranya tetap keluar. Ya, cuma teksnya itu udah saya buang. Ya, misalkan nih. Ini nggak bisa sih, ini bukan text to speak. Oke, misalkan ya, kan ada tulisannya terus tersenyum ya, makan 3 kali sehari ya. Saya mau hilangkan tuh makan 3 kali seharinya. Dia cuma tulisnya text to speak saja. Oke, kita pilih ya, makan 3 hari sekali. Makan 3 Saya bisukan dulu ya si video ini ya, supaya video ini nggak banyak suara ya. Makan 3 kali sehari ya. Nah, misalkan makan 3 kali seharinya jangan dikeluarin deh, saya hapus nih. Ya kan? Tapi suaranya tetap ada loh. Ya, makan 3 hari sekali itu tetap ada. Makan 3 kali sehari. Kedengaran ya? Jadi tetap ada makan 3 hari sekali. Dia cuma hilangin teksnya. Kalau tetap mau masukin teksnya juga boleh sebenarnya. Jadi pilihan kita terserah. Mau dia bisa dibaca atau mau dia cuma terdengar suara, that's fine. Ya, itulah dia. Ya, oke. Kemudian sebelum saya mengakhiri mungkin karena soalnya juga udah cukup. Saya coba kok hilang. Gimana ya? Kalau
di delete-nya itu bukan delete suaranya, tapi delete tulisan yang ada di foto. Tulisan yang ada di video, itu yang di-delete, bukan yang ada di bawahnya. Kalau yang di bawahnya itu jangan dibuang. Ini nih ya, Kak ya. Mana nih ya? Tadi kan ada ini nih. Tulisan yang di atas ini jangan di atas ini. Jadi tulisan yang ini, Kak. Yang diedit itu yang ini. Tulisan yang di dalamnya ini yang mau dibuang di dalam gambar itu. Ya, oke ya. Nah, oke. Sebelum akhir, tentunya tadi saya sempat bilang bahwa gunakanlah template. Template-nya itu di mana? Ini di bawah nih, samping edit. Ada tulisan template tuh. Edit template kota masuk saya ya. Nah, ini Anda bisa gunakan. Misalkan saya ambil nih, ini kayaknya nggak bagus nih. Gunakan template. Saya misalkan mau gambar tadi foto-foto baju yang saya jual deh. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mau dipadu-padankan dengan video? Go ahead. Pratinjau. Lihat ya. Nanti tinggal saya ekspor. Udah. Jadi bisa saya ekspor lagi tadi, ya. Jadi kalau nggak mau bingung, nggak mau ribet, pakai aja tadi template itu, ya. Oke, saya rasa itu dia dulu, ya. Sudah menunjukkan jam 21.16, makin sering dipakai, makin sering mahir, ya. Gunakan template kalau memang ribet atau tidak punya waktu gitu ya. That's fine ya Bapak Ibu ya. Tidak ada salah. Ini cuma satu foto ya. Misalkan yang tadi tuh gampang, bagusnya yang tadi kayak tadi ya, banyak fotonya ya. Apalagi kalau saya jual-jualan baju ya, itu bisa tuh. Ini juga bisa nih, ya kan nih. Misalkan template, masukin foto-fotonya. Misalkan fotonya saya masukin ya. Ini foto cewek nih sama sini ya. Sama ini. Salah kok 2 kali sih. Masukin sini. Ya, ganti. Oh, 2 kali. Oke. Berarti itu cuma boleh 1. Sometime in the future, maybe we can get together. Maybe share a drink and talk. Maybe we can get together. Saya di malam hari ini jangan terlalu banyak ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa belajar lagi, bisa. Saya mesti stop share di sini. Ya, hentikan berbagi ya. Kita kembali nih. Ya, saya rasa itu dulu ya Bapak Ibu ya untuk di materi kita di malam hari ini. Bapak Ibu lakukan ya, mahir-mahir, selama mahir pasti bisa ya. Semoga yang tadi pertanyaannya juga sudah saya jawab ya. Teksnya nggak nampak di video jadi sound aja. Oh ya, tadi udah selesai ya. Nah ya, jadi semoga yang tadi juga nanya-nanya di chat udah saya jawab langsung semacam saat saya tes gitu ya. Ya, oke. Saya rasa sudah nih Pak Ridho ya, cukup sudah lampau lewat 3 menit lewat ya. Oke. Ya, saking menariknya Bu, saya juga ternyata baru tahu ternyata yang yang di IG, TikTok ternyata kayaknya dia pada buat di CapCut ya Bu. Simple banget caranya semua. Sekali, makanya. Fitur terbaiknya sih tadi itu text to speech. Karena kan biasanya juga yang review food biasanya kan pakai suara kayak gitu. Jadi kalau suaranya takut ya, kalau suaranya misalnya saya sih bilangnya kalau suaranya bingung, suara saya kan serak-serak bahasa nih, nggak menarik deh, udah pakai yang kayak gituan aja, gampang. Ya, very fun ya, lucu sih, lucu. Oke, saya rasa sudah ya, kita mungkin akhir. Oke, mengingat waktu webinar kita juga terbatas, untuk webinar sesi 2 ini saya akhiri hari ini. Jangan lupa ada sesi ketiga masih sama dengan Ibu Liana untuk minggu depan di hari yang sama, hari Sabtu. Oke, terima kasih Sobat Kelas untuk semuanya. Sehat selalu dan bahagia. Terima kasih Pak Ridho, terima kasih semuanya rekan-rekan. Bye-bye, salam sehat selalu.